Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Meni, pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertemuan kali ini, materi kita adalah teks anekdot, kritikan, dan nasihat dalam balutan humor. Anak-anak sekalian, kalian sudah pernah mendengar yang dimaksud dengan anekdot? Atau pernah membaca? Baiklah, untuk lebih jelasnya nanti ibu bacakan sebuah teks. Nanti kalian bisa cermati, kalian simak. Apa itu sebenarnya teks yang ibu bacakan? Apakah itu termasuk anekdot atau bukan? Tapi sebelum ibu bacakan sebuah teks tersebut, ibu sampaikan dulu sebuah pantun karya ibu sendiri, pantun nasihat. Jikalau rindu ingin jumpa, cita rasa masakan Bandung. Kalau berjaya janganlah melupa, cinta kasih bunda mengandung. Demikian pantun dari ibu. Selanjutnya silahkan kalian simak teks yang akan ibu bacakan. Seorang pejabat daerah yang mencalonkan diri untuk ikut pilkada memasuki kantor sebuah surat kabar dan langsung marah-marah. Berita tentang saya yang kalian tulis semuanya tidak sesuai kenyataan, katanya setengah berteriak. Tenang dulu, Pak, jawab pimpinan redaksi surat kabar tersebut. Tenang bagaimana? Kalau kami menulis tentang Bapak sesuai kenyataan, yang ada pasti Bapak tidak akan terpilih sebagai kepala daerah, melainkan malah dipanggil KPK, kata pimpinan redaksi dengan kalem. Demikian teks tersebut. Nanti kalian tentukan ciri-ciri apakah teks yang ibu bacakan tadi termasuk teks anekdot atau bukan. Tapi untuk lebih jelasnya, sebelum kalian menentukan ciri-ciri, kalian simak terlebih dahulu materi tentang teks anekdot. Silahkan kalian menyimak. Anak-anak sekalian, berikut bab 3 tentang anekdot, kritikan dan nasihat dalam balutan humor. Ada beberapa subbab. 1. Definisi, ciri dan jenis teks anekdot. 2. Mengevaluasi makna tersirat dalam anekdot. 3. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. 4. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 5. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Subbab A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. Meliputi pengertian anekdot, ciri anekdot, dan jenis anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri anekdot. 1. Menceritakan orang penting. 2. Menyindir. 3. Menggelitik.
4 mengandung humor, 5 memiliki tujuan tertentu, 6 kisah menyerupai dongeng, 7 cerita terhubung, umum dan realistis. Berikutnya jenis-jenis teks anekdot: berdasarkan tokoh, berdasarkan peristiwa, dan berdasarkan tujuan. Jenis anekdot berdasarkan peristiwa terdiri atas 1. Anekdot non-fiksi, yaitu anekdot yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar yang sebenarnya. 2. Anekdot fiksi, anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau hayalan. Jenis anekdot berdasarkan tokoh: 1. Anekdot tokoh terkenal, meliputi anekdot tokoh terkenal non-fiksi. 2. Anekdot tokoh terkenal fiksi. 2. Anekdot sufi. 3. Anekdot binatang. Jenis anekdot berdasarkan tujuan: 1. Anekdot kritik. 2. Anekdot nasihat. 3. Anekdot hiburan. Subbab B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, mendata pokok isi anekdot. Yang kedua, cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Bagaimana cara mendata pokok-pokok isi anekdot? Yaitu yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Selanjutnya, kegiatan mengidentifikasi makna tersirat anekdot. 1. Membaca teks anekdot dengan seksama. 2. Menganalisis pesan, kritik, atau nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. 3. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Subbab C. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot: 1. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. 2. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. 3. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. 4. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Subbab D. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, tentang struktur. Yang kedua, kebahasaan. Struktur teks anekdot: 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. Dan 5. Koda. Ada 5 struktur atau bagian-bagian yang ada pada teks anekdot. Berikutnya tentang kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Antara lain, pada teks anekdot menggunakan 1. Kalimat retoris. 2. Konjungsi atau kata penghubung waktu. 3. Menggunakan kalimat tanya. 4.
menggunakan kalimat imperatif. 5. Menggunakan kalimat seru. Subbab E. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Ada 3 kegiatan, yaitu 1. Menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Kedua, menyusun teks anekdot. 3. Menceritakan anekdot secara lisan. Berikutnya langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. 1. Membaca isi anekdot dengan seksama. 2. Memahami jalan cerita. 3. Mencatat unsur-unsur pokok anekdot. 4. Menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Langkah menyusun anekdot. 1. Mengamati lingkungan sekitar. 2. Menentukan tema anekdot yang diinginkan. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Dan yang terakhir, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot. Dalam hal ini, pada saat kita menceritakan anekdot secara lisan. 1. Sikap badan. 2. Suara. 3. Kewajaran sikap. Demikian itu anak-anak, garis besar materi bab 3 yaitu tentang anekdot. Ibu cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih.